Sore Kang Emil. Sore. Izin melaporkan, ini minggu kedua saya bertugas rutin di Depok. Salah satunya tadi saya melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek dari Depok untuk memastikan kesamaan gerak. Ya, kesamaan pertama kita menyepakati Bodebek ini klaster keluarga lagi tinggi-tingginya. Contoh dari Kota Bogor, dari 200-an kepala keluarga yang kenanya rata-rata 3, ya. Jadi ini dilaporkan juga di Kota Bekasi. Nah, klaster keluarga ini datang dari klaster kantor. Karena mayoritas kerja di Jakarta, sedang kita teliti ini klaster kantornya Jakarta apa klaster kantornya diri sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di Bogor apakah karena klaster kantor yang kantornya di Bogor atau dia KTP Bogor yang klaster kantornya di Jakarta. Nanti kita akan teliti. Kedua, kita sinkronisasi kebijakan pembatasan kegiatan yang sampai jam 6. Masih ada beberapa wilayah belum sama. Contohnya perbatasan Depok Kabupaten Bogor ternyata kanannya tutup, kirinya masih buka gitu ya. Nah, itu sedang kita samakan. Ketiga, Bodebek ini rata-rata sudah melewati batas WHO untuk ruang isolasi. Maka tadi saya instruksikan semua rumah sakit di Bodebek tolong menyumbang lagi lantai-lantai perawatannya. Ya, yang tadinya total 1.000 kan, ternyata sudah kepakai 70% misalkan. Nah, 1.000 tempat tidur ini tolong tambahi masing-masing rumah sakit nyumbang berapa sehingga selalu di bawah 60%. Itu strategi kita, kewaspadaan kita untuk menjaga ruang isolasi jangan lewat 60%. Karena rata-rata di 70%. Ya. Nah, kemudian untuk klaster keluarga kita sepakati kita akan segera memindahkan yang tinggal di rumah OTG itu dan rumahnya tidak memadai karena padan untuk segera ditarik dirawat di gedung-gedung, baik gedung negara atau gedung yang disewa seperti hotel dan lain-lain. Ini saya perintahkan juga untuk segera dilakukan. Tes PCR juga Kabupaten Bogor masih belum memenuhi karena jumlah penduduknya kan memang besar, lebih di atas 5 juta. Itu kita terus tingkatkan. Khusus untuk Bogor, kita minta fokus di klaster pesantren. Kalau Kabupaten Bekasi, kita fokus di klaster industri. Kalau Depok, Kota Bekasi, di klaster keluarga. Jadi tiap wilayah itu rame-ramenya itu beda-beda, ya, cukup tinggi. Saya kira itu ya. Plus untuk Depok khusus, kita ada 3 dinamika yang harus diwaspadai. Satu COVID sendiri, 2 sudah musim hujan, banjir. Saya dengar sudah mulai ada di beberapa tempat. Ketiganya tentu pilkada. Jangan sampai 3 tantangan ini menghabiskan resources kita. Jadi tetap semangat, buat warga Depok tetap semangat. Kuncinya satu, disiplin aja sambil nunggu vaksin, karena nggak ada lagi perlawanan orang-orang sehat dalam mengatasi COVID kecuali disiplin. Ya, jangan patah semangat, kuatkan ibadah sebagai makhluk beragama, ya, karena kunci dari semangat adalah spiritualitas. Saya kira itu, silakan ada 1-2 pertanyaan. Ya, jadi kita ambil contoh seperti Hasan Sadikin ya Mbak. Hasan Sadikin itu 1 lantai dulu buat COVID. Kalau ternyata penuh habis, 1 gedung dijadikan gedung perawatan COVID. Kalau gedungnya penuh, seluruh rumah sakit dideklarasikan sebagai rumah sakit COVID. Gimana yang penyakit non-COVID, geser dulu ke rumah sakit lain, kira-kira gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kita cek, mudah-mudahan ada sumbangan-sumbangan tambahan. Khusus ICU nggak bisa sembarangan. Jadi kemarin penambahan 40 ICU memang ruangnya disiapkan untuk ICU, tapi peralatannya belum ada. Karena kan RSUD Depok kan baru, RSUI juga baru, kita sempurnakan. Tapi ini untuk isolasi non ICU lah, kira-kira begitu. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa? Swab PCR. Swab PCR Depok sudah lebih dari standar WHO dari akumulasinya. Jadi kalau ditanya apa sudah lewat 1% penduduk sudah.
Tapi per minggunya kita tingkatkan ya menjadi 1 per 1000 per minggu. Itu Depok itu per minggu minimal 2.400, itu yang sedang kita kejar. Tapi harusnya bisa ya, karena kalau lihat dari kapasitas sangat memungkinkan. Kematian di Jawa Barat itu rendah kan, jadi saya nggak tahu akan dapat info dari mana. Ya, angka kematian Jawa Barat itu di bawah 2%. Rata-rata nasional itu di atas 5%. Jadi problem Jawa Barat bukan di situ. Angka kematiannya sangat rendah, tapi kesembuhannya belum memungkinkan, belum keren. Kesembuhannya itu baru 60%, sementara rata-rata nasional sudah 70%. Jadi tantangan Jawa Barat itu nyembuhin orang sakit, tapi kalau menjaga dari meninggal, kita termasuk yang paling bagus, ya, selalu di bawah 2%. Minggu lalu sempat 1,8%. Jadi kita diapresiasi dari sisi menjaga kematian, tapi PR-nya adalah meningkatkan kesembuhan. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.